Oke, bersama Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan video pembelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama bersama Klub Matematika. Oke, di sini kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernafasan kita. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti kalau kita ingat pada tahun 2015 kemarin, bencana kabut asap pernah melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Oke, berikut bacaan yang menyajikan bahaya kabut asap hasil kebakaran tersebut bagi kesehatan organ pernafasan manusia. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap, kebakaran, dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau bisa dikatakan tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan di sini dan lahan akan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terhisap dan akan mengotori sistem pernafasan manusia. Selain partikel halus, asap kendaraan juga mengandung zat-zat yang berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida (CO), dan nitrogen oksida (NO2). Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun kondisinya sakit. Namun, pada orang yang kondisinya kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, khususnya terutama anak-anak, kemudian masih balita, kabut asap akan bisa-bisa akan mengancam nyawa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini adalah beberapa bahaya dari kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, tentunya akan menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, akan menyebabkan alergi, peradangan, dan mungkin juga akan menyebabkan infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma, sesak nafas, dan penyakit paru-paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap juga dapat menyebabkan kemampuan kerja paru akan berkurang dan menyebabkan seseorang akan mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia yang tua dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah akan mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap ini juga dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. 7. Kabut asap di sini juga akan memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Luar biasa, akan sangat berbahaya sekali kabut asap ini. Yang kedelapan, menyebabkan polusi pada air besi, pada tanaman, sayuran, buah-buahan, atau makanan yang tidak ditutup. Yang kesembilan, kabut asap akan memperburuk kondisi lingkungan sehingga ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, akan mudah terjadi.
Bagaimana langkah kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, jika di daerah ada kabut asap, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah kita hindari atau kita kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung maupun gangguan pernafasan. Yang kedua, selalu pakai masker jika harus pergi keluar rumah atau dari keluar gedung. Kita harus memakai masker di sini dengan benar, yaitu harus menutupi mulut dan hidung. Yang ketiga, minum air putih lebih banyak dari biasanya dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan akan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga akan ikut terbuang bersama kotoran. Itu adalah langkah-langkah apabila di daerah kita terjadi kabut asap. Yang keempat, segera berobat ke dokter atau sarana kesehatan terdekat bila mengalami gangguan pernafasan. Yang kelima, kita harus melakukan perilaku hidup sehat (PHBS) seperti makan yang bergizi, banyak minum, banyak konsumsi buah, jangan dekat-dekat dengan orang merokok, dan yang penting juga istirahatnya harus cukup. 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah kita. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan harus terlindung dengan baik. Sementara yang kedelapan, buah-buahan, karena ada yang terpolusi, kena polusi tadi, buah-buahan, sayuran harus dicuci sebelum dikonsumsi. Sehingga bahan-bahan makanan dan minuman perlu dimasak dulu ya, dengan baik agar tidak menyebabkan penyakit. Sekarang dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, kita buat pertanyaan sama di sini. 5 kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Hasil dari pertanyaan tersebut kita tulis, kemudian kita juga cari jawabannya di tabel yang telah disediakan. Di sini sudah disediakan tabel kata tanyanya apa, pertanyaannya apa, dan sekaligus jawabannya. Fungsi dari ini kita juga akan mengetahui kata tanyanya, bisa membuat pertanyaan juga, tapi kita juga bisa mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah kata tanya apa? Apa penyebab kabut asap? Jawabannya adalah penyebab kabut asap adalah terjadinya kebakaran hutan. Yang kedua adalah kata tanya sama, apa? Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan? Salah satu jawabannya bisa ini, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Anak-anak bisa pilih jawaban yang lain karena di sini bahayanya ada 9 ini. Ini saya tulis yang pertama saja. Yang ketiga, siapa? Siapa yang terdampak kabut asap di Jambi? Hampir semua orang terdampak. Baik itu orang yang kondisinya sehat maupun orang yang kondisinya sudah sakit. Di mana? Di mana terjadi kabut asap di tahun 2015 itu? Jawabannya adalah di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana? Apa, siapa, di mana, dan bagaimana? Tinggal nanti mengapa ya. Bagaimana? Bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap? Ada beberapa cara melindungi dari kabut asap. Yang pertama, hindari keluar aktivitas yang di luar rumah atau di luar gedung. Selalu pakai masker. Maskernya harus nutupi hidung, nutupi mulut juga. Kita harus minum air putih lebih banyak dan lebih sering. Itu adalah beberapa langkah kita melindungi diri dari kabut asap agar tidak berdampak negatif terhadap tubuh kita. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa? Mengapa kabut asap di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya dinyatakan tidak sehat? Karena asap kendaraan ini akan menyebabkan debu atau partikel halus. Nah, debu dan partikel halus ini akan dapat terisap dan bisa mengotori saluran pernafasan manusia. Makanya kita disarankan banyak minum air putih, sering-sering minum air putih agar kotoran yang mengotori saluran pernafasan kita bisa terdorong masuk sehingga nanti bisa dikeluarkan lewat kotoran, gitu ya. Oke, demikian ini video sederhana dari kami Klub Matematika. Jangan lupa like, kemudian subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.